Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita awali taklim atau pelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita baca di awal tadi terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 222, ujungnya innallaha, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai at-tawwabin, orang-orang yang taubat, dan mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang membersihkan, mensucikan dirinya. Kata para ulama, sebagian mereka menyebutkan bahwa ujung ayat ini menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersih lahir dan batin. Kebersihan batin daripada berbagai macam kekotoran-kekotoran jiwa, kekotoran hati, puncaknya syirik, kufur, fasik, munafik, dan seterusnya dibersihkan dengan tobat. Tobat adalah pembersih untuk mensucikan hati jiwa kita dari berbagai macam kotoran-kotoran. Sementara mutatahhirin adalah membersihkan diri, mensucikan diri yang lahiriahnya, suci diri kita daripada najis dan hadas. Juga melebar kepada lingkungan, berarti sebenarnya Allah mencintai kita menjadi orang bersih. Cuman terkadang kita tidak mau bersih, bahkan memilih suka kotor, kumuh, busuk, dan bau. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Bukan ceramah, tapi pelajaran. Karena kita sudah lama menjelaskan kita tidak ceramah, kita tidak tabligh, dan kita tidak berorasi, tapi kita taklim. Di mana tahun ini sampai Ramadan besok, tema yang kita pilih adalah adab harian seorang muslim, yang dimulai dengan bangun tidur. Karena agama kita dipenuhi dengan berbagai macam adab, sehingga kita menjadi manusia yang mulia, yang terhormat. Dan Allah telah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Banyak di antara kaum muslimin yang masih belum kenal adab-adab hariannya. Tidak tersisa sedikit pun ajaran, petunjuk, pedoman, sehingga tidak perlu kita lagi pikir, karena kita sudah dituntun, diajari, dibimbing semenjak lahir sampai mati, semenjak tidur sampai bangun tidur, semenjak mencari makan sampai mengolah makanan, lalu mengeluarkan makanan banyak lagi.
Nah, kemarin Sabtu yang lalu pelajaran kita atau ta'lim kita adalah ketika bangun tidur pagi, Rasulullah mengajari kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena bangun pagi itu hidup lagi bersyukur kita. Setelah kita aman semalam, sehat walafiat, tidak ada gangguan apa-apa. Pun tenaga kita yang sudah semalam sudah hilang, dengan bangun pagi semuanya pulih. Makanya kita baca Alhamdulillah. Juga bacaan yang kedua yang barangkali tidak semua kita hafal. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan jasadku, wa radda alayya rohi, yang mengembalikan ruh kepada jasadku, wa azina li bidzikri, yang telah mengizinkan aku untuk mengingatnya. Itu pelajaran kita hari yang lalu. Maka hari ini atau malam ini kita kembali lanjutkan. Kita mulai dengan membacakan sebuah hadis Nabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, kana Nabi la yanamu illa wasiwaku 'inda ra'sih. Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur melainkan di sisi kepala beliau ada siwak. Ada siwak. Fa idza staiqaza, apabila beliau tersentak bangun di malam hari, dan memang beliau selalu bangun di malam hari, bada'a bisiwak, beliau mulai aktivitas beliau malam hari itu dengan bersiwak. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 245, daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila beliau berdiri bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak. Yashus ya shin waw sad, yashus, beliau menggosok gigi beliau dengan siwak ketika bangun di malam hari. Kita pahami ini dulu. Rasulullah itu cepat tidur dan cepat bangun. Beliau biasa bangun ketika setelah habis gelap pekatnya malam, dan itu waktu terbaik untuk bangun. Ketika malam sudah habis gelapnya, ketika itulah waktunya namanya sahar. Sahar, jamaknya ashar. Sahar sin hara, sahar, ashar. Malam sudah habis pekatnya. Di bahasa orang kampung kita namanya parak siang. Sepertiga malam tinggal, berarti sudah 2/3 malam berlalu. Saat di mana Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kita tidak akan menjelaskan, menerangkan, mengupas bagaimana Allah turun. Sakit pula kepala kita memikirkan dan perdebatan orang tentang itu. Yang jelas Allah setiap malam turun ke langit dunia. Kita percaya, kita imani saja. Ketika itu Allah berfirman, siapa minta, mintalah, aku akan kasih apa yang dimintanya. Siapa yang berdoa, berdoalah, aku akan beri, akan aku kabulkan doanya.
Siapa istighfar minta ampunlah kalian, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini terjadi setiap malam. Maka jadilah di waktu itu 3 hal. Permintaan diperkenankan, doa dikabulkan, istighfar tobat diterima setiap malam. Di setiap malam itulah Rasulullah bangun. Kadang-kadang beliau sedikit sekali nak tidur malam hari. Kita yang sudah terbiasa bangun malam hari sekitar jam 3-an atau setengah 4 atau jam 4 atau setengah 5, itu malam juga namanya, walaupun sudah habis hampir di ujung. Jangan lupa 3 hal itu. Itu waktu terbaik untuk istighfar, waktu terbaik untuk minta ampun, waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk meminta segala sesuatunya kepada Allah yang Maha mengabulkan. Allah menamai dirinya dengan Al-Mujib. Mujib artinya yang memperkenankan, yang mengijabahi, yang menjawab, yang mengabulkan. Sering orang-orang menutup doanya dengan ya mujibas sa'ilin, ya mujibah, wahai yang mengijabahi, yang mengabulkan, yang memperkenankan, yang menjawab permintaan orang-orang yang minta. Ya mujibas sa'ilin. Nama Allah Al-Mujib. Ud'uni astajib lakum, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Sama, aku kabulkan, aku perkenankan. Nah, waktu-waktu terbaik yang telah ditunjukkan kepada kita adalah ketika itu. Siapa yang biasakan dirinya bangun di ujung malam seperti jam 4, setengah 4 atau jam setengah 5, maka dia akan menjadi orang yang segar, bersih, terang otaknya. Karena itu waktu terbaik untuk berdoa, istighfar, meminta, membaca Quran dan berzikir. Waktu terbaik untuk membaca. Apa yang dibaca ketika itu langsung nyerap, masuk dia. Mulailah dengan salat. Nah, di waktu itulah Nabi kalau beliau bangun malam hari, bahkan hampir bisa dikata Nabi itu tidak tidur malam hari. Mata beliau yang terpejam, tapi beliau tidak tidur. Nah, apabila beliau tersentak, iza staiqaza, apabila bangun malam hari, yang mula-mula sekali beliau lakukan bersiwak. Berarti awal aktivitas beliau bersiwak. Apa siwak? Siwak itu sejenis ranting kayu yang banyak tumbuh di daerah Hijaz, Arab Saudi, Makkah sana. Dipotong-potong orang, ini sebesar kelingking atau sebesar telunjuk. Kira-kira panjangnya segini. Semenjak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi, orang-orang sana sudah memakai kayu siwak itu. Ujungnya dihaluskan, ditumbuk atau digigit sehingga halus bagaikan kuas. Di ujung sejari dipakai untuk menggosok-gosok, yesus, menggosok-gosok. Namanya kayu siwak. Kayu siwak, kayu itu, ranting-ranting kayu siwak. Lama-lama terpakailah istilah kayu siwak itu untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Asal mulanya lah siwak kayu. Sampai sekarang orang yang menggosok giginya disebut dengan bersiwak. Sangat banyak keistimewaan, keutamaan kayu itu. Sayangnya di negeri kita tidak ada. Kayu siwak terbaik adalah yang terdapat di Hijaz. Dan sayang lagi, orang-orang kita yang banyak ke tanah suci, ke Makkah, baik haji ataupun umrah, jarang juga yang memilih kayu itu. Padahal secara kesehatan, secara medis luar biasa faedah manfaatnya. Sudah uji laboratorium. Karena saya bukan ahlinya, saya hanya membaca-baca.
Banyak sekali faedah manfaat kayu itu untuk jadikan gosok gigi. Bisa dikata Rasulullah itu tidak pernah lepas daripada siwak. Saya dulu agak aneh melihat orang-orang Arab itu dulu. Kenapa mereka siwak ada di sini, di mana-mana siwak. Nak pakai apa? Rupanya kita yang ongok, yang jahil. Dunia modern ini mengakui keutamaan kayu itu karena ada lendir, getah-getahnya yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk mulut pencernaan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab At-Tibbun Nabawinya ada 10 kata beliau. Pada banyak 10 saja. Keutamaan kelebihan kayu siwak itu dipakai untuk menggosok gigi. Bukan gunting gigi, kayu siwak. Kalau kami dulu sabut, ya dah, sabut atau daun banto. Kadang-kadang dipakai pusuang. Itu lo dulu nanado. Ada 10 kata Imam kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang terkenal itu. Kita ringkas. Pertama, jelas untuk membersihkan mulut. Kenapa bangun tidur Nabi kerjakan itu? Secara medis, secara kesehatan, bau mulut kita tuh luar biasa ketika bangun. Sebab ketika itu terjadi pembusukan sisa-sisa makanan, terutama yang tinggal di gigi. Maka untuk menghilangkannya dengan kayu siwak itu, di situ ada getah-getahnya. Di situ rahasianya. Sehingga dikatakan beliau akan tidur sudah ada siwak itu inda ra'si, di sisi beliau, si kepala beliau. Nanti bangun tidur itu. Itu terus bangun tidur. Rasulullah bersihkan mulut. Yang kedua, membuat Allah ridha. Allah senang, Allah ridha. Dalam sebuah riwayat hadis, mengundang keridhaan Allah, siwak. Yang ketiga, membikin setan murka. Karena setan suka bercokol di lubang-lubang, di liang-liang yang busuk, yang bau. Ingat, setan atau jin suka sekali kepada orang yang bau, busuk, kotor, orang-orang yang tidak suka bersih. Barangkali masih ingat ketika Abi terangkan yang lampau-lampau. Jin-jin yang jahat, yang bangkang suka di tempat-tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang busuk, tempat yang pengap, yang sumpek. Suka di bandar-bandar, di semak-semak, di liang-liang, di lubang-lubang, di gua-gua. Bahkan di rumah kita yang kosong-kosong suka di situ. Malah di malam hari dia tidur di lubang hidung kita. Karena apa? Dia suka yang kotor-kotor. Jadi ketika orang bersiwak membersihkan mulutnya, setan marah. Tidak senang dia. Allah redha, setan marah. Mardatul lirab, membikin Tuhanmu redha. Tapi membikin setan kesal, marah. Orang yang bersih setan tidak suka. Allah cinta. Yuhibbut tawabina, yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah suka kepada orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya dari karat-karat dosa dan segala macam, bersih badannya daripada najis dan hadas, khabas dan hadas. Sangat senang. Berarti orang yang bau, busuk, Allah tidak senang. Setan yang senang. Makanya kita bilang sama anak-anak kita di pesantren, kenapa tiap duduk ada sampah? Lama mengajarnya, payah menunjuk. Setiap duduk ada sampah. Apakah kalian suka dengan setan? Di mana duduk ada sampah. Padahal hanya mengumpulkan sampah, ada tempat sampah. Tapi karena sudah kebiasaan,
agama kita justru mengajak kita untuk bersih. Allah cinta kepada orang bersih. Yuhibbu. Kalau ingin kita mendapat kecintaan Allah, ya bersih. Bersih lahir, bersih batin. Sayangnya kita kaum muslimin tidak mempraktikkannya. Suka rapi, suka teratur. Allah suka kepada orang rapi, saf-saf yang rapi. Termasuk baun. Nah, setan senang dengan bau-bau yang tadi. Yang berikutnya, Allah, para malaikat juga ikut senang dengan orang yang bersiwak. Itu malaikat pencatat amal. Kemudian secara medis, nomor 5, bersiwak, memakai siwak itu dapat menguatkan gusi. Dan menghilangkan lendir yang keenam. Lendir yang ada di mulut dan di tenggorokan. Juga nanti yang ketujuh menyegarkan nafas, apalagi pagi hari bangun tidur. Dengan siwak, segar bau mulut. Siwak itu kelebihan siwak. Lalu kemudian dapat nanti mengeluarkan cairan-cairan yang tidak berguna di mulut. Bahkan juga yang ke-9, menguatkan mata. Menyehatkan pencernaan. 10. Banyak lagi. Intinya, itulah guna faedah siwak. Dan Nabi adalah manusia yang paling banyak bersiwak, sering bersiwak. Sehingga beliau katakan dalam sebuah hadis, kata beliau kepada sahabat-sahabat yang dinukilkan kepada kita, aktsartu alaikum fi siwak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 888. Hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah itu bersabda, aktsartu alaikum. Aku memperbanyak dan aku perintahkan kalian memperbanyak fi siwak, untuk memakai siwak. Apakah sama siwak dengan odol, Pepsodent, dan merek-merek yang lain? Bahkan sekarang sudah ada pula odol namanya siwak F. Di satu sisi sama-sama ada faedah manfaatnya, tapi kelebihan kayu siwak itu belum dapat diatasi oleh bahan-bahan lain. Hasil penyelidikan laboratorium. Sehingga dikatakan beliau Rasulullah itu senang memegang siwak. Sampai-sampai dalam beberapa hadis yang sahih, saat akan meninggal pun beliau bersiwak. Ketika beliau sakit parah, beliau berada di kamar Aisyah dan minta izin beliau untuk nginap di situ. Ketika sakit beliau sudah parah betul, akan wafat, akan mati. Dan ketika itu beliau sedang bersandar kepada Aisyah, istri beliau. Masuk Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman anak Abu Bakar. Rupa itu ketika itu si Abdurrahman ini sedang membawa kayu siwak di tangannya. Semenjak si Abdurrahman ini masuk, pandangan Rasulullah itu tertuju ke kayu siwak itu juga. Aisyah tahu betul, mengerti betul dengan Nabi, karena Aisyah sangat sayang, cinta, selalu memperhatikan Nabi. Itu makanya pecemburu dia. Lalu Aisyah mengerti lirikan mata Rasulullah itu. Bila minta kayu siwak yang di tangan Abdurrahman, berarti Abdurrahman itu saudara Aisyah. Bahas ini katanya, bahasa kita.
Lalu Aisyah gigit ujungnya sampai halus. Diberikannya kepada Rasulullah. Rasulullah bersiwak dengan kayu. Itu sakit beliau akan wafat. Bahkan tidak lama setelah itu beliau wafat. Jadi begitu betul Rasulullah memelihara siwak. Sehingga dikatakan siwak itu termasuk fitrah. Ada 10 fitrah. Yang populer 5 fitrah. Salah satu daripada 5 yang 10 itulah siwak. Apa fitrah? Sunnah yang dibiasakan oleh para nabi, para rasul. Dan sesuai dengan fitrah kita manusia, suka bersih, suka indah. Salah satu, nanti kita jelaskan fitrah itu. Salah satunya adalah as-siwak. Bersiwak. Berarti siwak sunnah. Sunnah nabi ya. Bukan sunat, sunnah. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak. Kembali kita kepada awal hadis. Bagaimana kita yang tidak punya kayu siwak itu? Apakah harus kita beli? Kita cari pula ke Makkah sana. Atau di Aur Kuning ada orang jual. Para ulama menyebutkan tidak harus kayu siwak itu. Yang penting kita menggosok gigi, membersihkan mulut. Walaupun nilainya, fadilahnya, keutamaannya, keistimewaan tidak sama. Tapi paling tidak dengan menggosok gigi pakai odol atau bahan tertentu, kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Bukan anjuran dokter. Ingat, innamal a'malu binniyan wa innamal likulli imri'in. Siapa yang membersihkan giginya karena perintah dokter pagi sore atau demi kesehatan, nilainya tidak ada. Tapi kalau itu dikerjakannya, ini niatnya melaksanakan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dapat ganda. Dapat keridaan Allah, kecintaannya, kesukaan malaikat, dan sekian banyak fadilah keutamaan dari segi kesehatan. Sekarang tidak ada kayu siwak. Apalagi kita tidak terbiasa memakai kayu siwak. Bahkan ada kaum muslimin yang sok bersih masa jijik pakai itu. Sekelas Raja Salman saja, siwak itu ada di sini dia. Raja Salman, Raja Arab Saudi itu, siwak itu ada di sininya. Jadi kalau anak-anak kita ini jika umrah nanti atau haji, banyak itu mereka orang-orang sana atau siapa saja yang ada di sana selalu gini, di mana duduk dibersihkan, simpan lagi. Di mana duduk? Kadang-kadang sepanjang jalan ke Masjidil Haram Masjidil Nabawi itu orang sambil ini. Di samping gigi bersih, kuat gusi, bau mulut segar dan segala macam, banyak fadilah. Kita yang tak terbiasa merasa risih. Bahkan ketika akan salat sendiri pun begini dulu. Ketika baca Quran, akan baca Quran begini dulu. Siwak. Lalu dibersihkan, taruh lagi. Banyak imam-imam ketika akan salat, dia siwak. Lalu siwak disimpan di bawah atau di mana saja. Kita yang tak terbiasa merasa jijik. Kenapa kita jijik? Ya kita tidak tahu. Para dokter-dokter, ahli kesehatan justru menganjurkan kita yang ongok-ongok raya ini merasa apa? Merasa ini lato nih katanya. Kumuh. Jadi kalau kita nanti jumpa orang yang siwak-siwak, kadang-kadang diselipkan di sini ada pensil. Ada sini. Duduk ya gini gitu. Kalau orang kayak siswa basuh gigi, berkarak gigi, hitam gigi, tapi gigi kuat, basuh gigi.
Ini siwak. Nah, jadi pelajaran kita malam hari ini, pertama, disunnahkan kita ketika bangun tidur bersiwak atau menggosok gigi. Bedanya, kalau siwak bisa langsung tanpa air. Tapi kalau menggosok gigi, ya harus ke air. Ya, bedanya itu. Kalau pakai kayu siwak, bisa langsung. Justru kayu siwak langsung dipakai itu langsung dia menghancurkan sisa-sisa, lendir-lendir, bau-bau yang ada di mulut. Karena dia lendir keluar. Getahnya keluar. Kalau kita pakai gundar, ya harus ke air. Itu satu. Jadi kalau kita tak biasa atau tidak ada siwak, ya bangun tidur kemarin, pujilah Allah, hilangkan sisa-sisa mengantuk dari wajah. Sunnah kemarin yang kita pelajari. Sisa-sisa mengantuk hilangkan di wajah. Kalau bangun tengah malam, bacalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai nanti ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu. Ali Imran 160 sampai 200. Syukur bagi siapa yang hafal dan bersyukur siapa yang berusaha untuk menghafal. Celakalah orang yang baca ayat ini tapi dia tidak memikirkannya, tidak merenungkannya. Tersentak bangun, silakan hilangkan mengantuk dari wajah. Kita ingatkan lampau, apalagi setan mengikatkan 3 buhul di tengkuk kita. Bagaimana cara melepaskan buhul setan di tengkuk kita? Bangunlah, berzikirlah, berwudu dan salatlah, hilang dia ikatan setan. Segar kita bangun pagi. Barangkali masih ingat, setan mengikatkan 3 bulan. Tapi kalau orang yang melanjutkan tidurnya setelah terbangun jam 4:30 atau jam 4, dia tidur jadi, tidak bangun dia. Berarti setan mengencingi telinganya. Disumbat telinganya dengan kencing, sehingga telinga kita tuli peka mendengarkan azan. Nah, kita yang bangun setelah itu berzikir. Pergi ke sumur yang kedua. Sunnah yang kedua, malam hari ini kita pelajari, jangan langsung rendamkan tangan ke bejana. Kalau kita berwudu di bejana atau di ember. Fala yakhmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3. Kalau kita di ember, di bejana, di wadah, jangan langsung kita cemplungkan tangan ke situ. Sauklah. Cuci tangan di luar 3 kali. Ambil atau tuangkan saja. Atau kalau kita pakai keran, nah, cuci 3 kali. Yang jelas-jelas saja pada awalnya, kalau pakai bejana, jangan cemplungkan tangan langsung masuk bejana. Hadis riwayat Imam Bukhari 162 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 278. Bunyinya begini dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumih." Apabila bangun salah seorang kamu daripada tidurnya. Tidur malam bukan tidur siang. Fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3. Janganlah dia langsung rendamkan tangannya ke bejana atau ke wadah atau ke ember sebelum dia mencucinya 3 kali. Kenapa? Ilatnya fa innahu la yadri. Karena dia tidak tahu. Aina batat jaduh, di mana tangannya itu berada di malam hari. Aina batat jaduhu,
dia tidak tahu. Fala yadri, dia tidak tahu di manakah gerangan tangannya berada di malam hari. Karena tangan kita ini lasak di malam hari. Lasak itu apa bahasa Indonesianya itu? Oh apa itu? Entah di mana-mana berada tangan. Entah di sini, entah di hidung, entah di ketiak, entah di perut, entah di mana-mana. Atau di liang-liang najis, tidak tahu kita. Maka sunnahnya, begitu bersihnya Nabi ya, sunnahnya jangan langsung rendamkan. Cucilah, ini sebelum berwudu. Cucilah 3 kali. Luar biasa ajaran Nabi agar kita bersih. Jadi merasa aneh kita, sangat merasa aneh. Kenapa justru orang yang tidak Islam yang sangat memperhatikan kebersihan? Kita umat agama kita bahkan dikasih pahala lagi. Agama kita mengajari bersih, dikasih pula pahala. Allah cinta, Allah reda. Orang tidak ada pahala dapat dia, tidak dikasih pahala, tidak ada reda-reda, tidak dapat ganjaran. Mau dia bersih, karena dia mengerti bersih itu berguna bermanfaat. Kita sudah sekian rangsang-rangsang untuk bersih. Ini anak-anak yang ada di sini, anak kita ini, bersihlah. Kamar bersih, semuanya bersih. Belajarlah. Kalau Abi sendiri kan nyinyir juga, menyuruh, sampah. Tapi kenapa payah betul merubah kebiasaan? Memang yang payah itu merubah kebiasaan dan membiasakan yang tidak biasa. Yang payah itu merubah kebiasaan dan membiasakan yang tidak biasa. Ada paham? Jangan dibuang sampah, nak. Kadang-kadang di masjid mesti ada sampah. Pasti ada di Batika. Kadang-kadang ada saja yang disobek. Disobek. Entah apalah disobek. Kadang penanya diukir-ukir ke tonggak masjid. Pokoknya gatal. Sangat indah Islam itu. Bukan hanya di TV yang dikatakan Islam itu indah. Itu tidak mewakili. Itu cara orang televisi. Tidak. Islam dipelajari, dihayati, direnungkan ajaran sangat indah. Rapi, bersih. Mempesona, menakjubkan, mencengangkan ajaran Islam. Kalau dipelajari. Itu makanya kita berangkat kepada adab. Belum lagi lahir Pancasila sudah ada adab. Kan adab itu salah satu sila. Belum lagi Pancasila orang melahirkan sudah ada adab Islami. Jadi kepada anak-anak semua, ya pelajarilah agama kita dengan mempelajari agama kita bukan kewajiban anak Islamiyah saja. Bukan anak pesantren saja, bukan soal agama, enggak. Kita selaku orang yang Islam yang punya pedoman kita Quran dan hadis Nabi, ya pelajarikan agama kita. Tidak memberatkan, bahkan menyenangkan. Kalau kita tahu ajaran agama kita menyenangkan, tidak menyulitkan, memudahkan. Justru membuat kita baik dan bagus. Semua perintah Allah untuk bagus, semua larangan untuk jelek. Makanya kita dilarang. Yang kedua tadi adalah kalau kita bangun tidur, jangan langsung cemplungkan tangan, masukkan tangan ke wadah. Cucilah 3 kali dulu sebelum dimulai berwudu di luar. Dengan catatan, kalau kita berwudu di kamar mandi, di WC, kalau kamu masuk WC dulu buang air segala macam, biasanya kita kan buang air. Buang air dulu, silakan, tapi jangan lupa membaca doanya. Kenapa? Di hammam atau di mirhat dan segala macam di WC itu tempat yang sangat difavoriti oleh setan-setan, baik yang jantan atau betinanya. Salah satu tempat yang jadi favorit
bagi setan-setan, yaitu jin-jin yang jantan-jantan yang betina-betina adalah WC. Karena WC itu tempat kotoran, tempat buang kotoran. Lebih-lebih di liang-liangnya. Maka kita diajari oleh Nabi membaca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada sekian banyak perbedaan pemahaman para ulama tentang khubuthi wal khaba'ith. Tapi kita ambil satu. Yang populer kita dengar setan jantan dan betina. Memang setan itu sama dengan kita. Ada laki-laki dan perempuan. Dia punya keturunan. Beranak pinak. Bersuku-suku, berbangsa sama dengan kita. Nah, tempat-tempat yang mereka sukai itu jin-jin jahat suka di WC. Kalau kita masuk WC pakai langkah kaki kiri, awali dengan Bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika. Kita tidak tahu dari segi kesehatan saja banyak. Ya, dari segi kesehatan saja banyak di WC itu bakteri-bakteri, kuman-kuman, penyakit-penyakit, cacing-cacing tertentu. Apalagi WC umum. Nah, agama kita justru mengajar kita adalah baca Bismillah untuk perlindungan, baca doa. Kemudian kita sebenarnya dilarang memakai tanpa alas kaki. Justru agama menyuruh kita alas kaki. Cuma di WC umum banyak juga orang tak pakai alas kaki. Ini agak kekeliruan sedikit. Nah, awalilah ketika pagi hari ke kamar mandi dengan kaki kiri masuk, jangan lupa baca Bismillah. Baru baca doanya. Kemudian masuk. Karena orang sudah azan, barangkali 3 itu pelajaran kita pada malam hari ini, sedikit demi sedikit. Kembali saya himbau kita semua, bukan hanya anak-anak. Ini ajaran Islam. Ini ajaran agama kita. Kita mulai di pada bangun tidur. Yang banyak barangkali terabaikan, terlalaikan atau tidak tahu sebagian kisah kita, sehingga sekian faedah, sekian manfaat, sekian keutamaan, sekian keistimewaan yang luput kita amalkan. Yang luput kita amalkan. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.